Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Kegiatan aku dimulai sore hari, alhamdulillah. Semalamnya itu tuh pas suami kan selamatan gitu ya, dan alhamdulillahnya dapat rezeki teman-teman, yaitu nasi berkat. Karena kemarin juga aku punya sisa lauk, yaitu gulai tahu tempe ya teman-teman. Jadi aku angetin dulu, jadi siapa tahu kalau misalnya lauknya kurang, ini bisa jadi tambahan. Atau kalau misalnya ini lauk ini nggak mau ada yang makan, paling aku simpan di kulkas dan besoknya itu baru aku makan ya teman-teman. Karena biasanya seperti itu ya, lauk yang nggak habis gitu, atau mungkin keluarga pada bosen, itu aku simpan di kulkas, nanti sisanya aku yang makan. Biasanya sih kayak gitu ya, aku tuh yang paling ngabisin untuk sisa makanan teman-teman. Nah ini aku angetin untuk nasinya dulu, dan sebenarnya tuh aku nggak tahu ya kalau misalnya kertas nasi seperti ini tuh bisa meleleh ya untuk bagian plastiknya. Kalau aku tahu mah aku nggak bakalan taruh teman-teman di situ ya. Sebelum aku ngangetin lauk yang lainnya, aku tuh mau nyuci untuk wajan aku dulu. Alhamdulillah aku tuh punya wajan stainless ini ya, perawatannya tuh nggak ribet teman-teman, gampang banget dan mudah gitu perawatannya. Aku kalau misalnya ada yang gosong sedikit itu tinggal disikat-sikat aja pakai sikat kawat. Untuk lauk yang pertama aku angetin yaitu adalah bihun. Alhamdulillah kan dapat 2 besek ya. Untuk lauk utamanya sih beda ya, ada yang pertama tuh ada ikan, yang kedua tuh ada rendang. Kalau untuk temannya itu atau pendampingnya itu sama ya. Jadi aku dapat 2 bihun, dapat 2 tumisan buncis juga ya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi untuk lauk sore ini tuh masya Allah banyak banget. Termasuk rezeki yang gak bisa ditukar ya teman-teman. Dapat rezeki seperti ini tuh bikin food wrap aku itu bikin awet ya. Yang tadinya perkiraan aku tuh habisnya di 5 sampai 6 hari, tapi ternyata dapat yang seperti ini. Alhamdulillah. Jadi untuk food wrap aku, bahan makanan aku itu bisa sampai di 6 atau 7 hari, masya Allah, alhamdulillah. Selanjutnya aku tinggal angetin ayam. Untuk ayam sih ini aku nggak tahu ya pedas apa enggak. Jadi urutannya itu aku usahakan untuk lauk-lauk yang nggak pedas dulu, kayak bihun, kemudian juga tumis buncis. Habis itu baru ayam, dan terakhir rendang teman-teman. Karena kalau rendang itu memang biasanya ya rata-rata itu pedas. Jadi aku usahakan biar aku pakai 1 wajan aja ya. Urutannya itu yang paling nggak pedas dan terakhir itu yang pedas. Dan ini yang terakhir teman-teman, yaitu adalah rendang. Alhamdulillah. Aku pikir tuh ini jengkol, tapi kata umi aku ini adalah rendang. Alhamdulillah. Kalau jengkol juga masya Allah, alhamdulillah sebenarnya ya, karena kan kami juga keluarga yang suka sama jengkol. Alhamdulillah untuk ngangetin lauknya ini udah selesai. Aku lanjut lagi ya untuk aktivitas di dapur, karena ini udah sore hari. Aku nggak banyak sih ya untuk kegiatan di depan ataupun di mana-mana ya. Aku lebih seringin di dapur, karena teman-teman juga bisa lihat untuk cucian piring aku ini benar-benar numpuk banget. Alhamdulillah. Qadarullah, kemarin juga itu tuh ada tikus teman-teman, aku juga nggak tahu dari mana masuknya, keluar masuk ke dari mana. Jadi kemarin tuh ada kotoran tikus ya di wastafel. Kita pikir tuh kotorannya jatuh dari atas, karena kan untuk para-para di sini kan juga pendek dan bagian sampingnya juga nggak rapat. Jadi kemungkinan besar banget untuk kotoran apapun ya itu bisa nyelos gitu teman-teman ke bawah. Kita masih berpikir positif, mungkin jatuh kali dari atas. Tapi setelah pas kemarin aku pulang ngantri anak-anak jajan itu, ya Allah subhanallah teman-teman, di wastafel penyaringan itu ngangkat. Aku pikir tuh dia masuk atau keluar gitu, aku nggak tahu. Nah setelah aku keluar lagi nih ya, kan sepi ya rumah ya, anak-anak juga main ke rumah umi aku. Setelah aku balik lagi, itu aku denger kayak kerasa-kerasa. Kan kalau tikus dia kalau lagi lapar dia suka nyari apa aja gitu ya, kadang suka gigit-gigit bagian kayu atau mungkin di bagian-bagian barang-barang yang berbahan plastik. Nah setelah aku cek itu beneran tikus teman-teman, subhanallah. Udah kan ya aku balik lagi ke rumah umi aku, main lagi, dan mungkin karena di sini tuh nggak ada makanan, aku juga udah buang sampah ya, jadi bener-bener nggak ada makanan di dapur. Jadinya dia akhirnya keluarnya itu lewat
lubang di daerah kamar mandi atau apa sih, saluran kamar mandi ya teman-teman. Kataku subhanallah ya, Allah tuh ciptain tikus bener-bener yang pinter banget gitu. Kita udah nutup di lubang wastafel, dia keluarnya lewat yang saluran kamar mandi. Akhirnya kita tutup aja pakai batu biar dia tuh nggak bisa keluar masuk. Jadi alhamdulillah insya Allah aman untuk saat ini ya teman-teman. Karena kalau udah ada tikus tuh subhanallah ya, kita bakalan was-was antara makanan, nyimpan makanan, kemudian juga khawatir masuk dalam lemari, itu kan susah banget yang ngeluarinnya. Kita tuh udah pernah gebrak-gebrak yang namanya tikus ya, itu tuh dia gak bakalan keluar kecuali dia tuh kalau kita racun atau kita kasih perangkap ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja videonya. Ini tuh kegiatan aku dilanjut keesokan paginya. Alhamdulillah nasi udah habis, jadi aku melanjut untuk masak beras dulu. Seperti biasa kalau untuk pagi ini tuh masak berasnya nggak banyak ya, paling cuma 2 gelas aja karena suami juga kalau siang hari tuh makannya di sekolah. Alhamdulillah kan dapat makan ya teman-teman. Jadi paling ini tuh untuk aku dan anak-anak aja. Aku kan juga nggak sarapan, jadi paling untuk anak-anak sarapan dan sisanya untuk makan sore hari bersama-sama. Alhamdulillah ya. Masak berasnya udah selesai, aku lanjut lagi mau masak yang menu simpel ya teman-teman. Ini juga stok terakhir bahan makanan di kulkas, jadi insya Allah besok tuh aku mau belanja mingguan lagi. Ini tuh aku lagi cek dulu ya untuk baksonya apakah asam, dan ternyata setelah aku cium aromanya udah asam. Ini tuh adalah masak sawi yang kedua ya. Yang pertama tuh aku udah masak barengan sama bakso, dan ini tuh sisanya. Jadi akhirnya aku coba masak sup sawi tahu aja. Alhamdulillah juga aku masih punya tempe, jadi tempe ini buat teman makannya ya teman-teman. Alhamdulillah aku simpan tahu kayak gini tuh nggak asam sama sekali ya. Untuk tahunya juga aku potong kecil-kecil aja biar nanti agak banyak, kan nanti juga ada tempe. Selain aku masak ini juga aku bakalan bikin sambal, karena aku juga udah lama kan yang nggak bikin sambal. Nanti aku mau bikin sambal yang stoknya untuk beberapa hari ke depan, jadi aku nggak bikin sambal terus ya teman-teman ketika aku mau makan yang pedas-pedas. Tempenya aku pisahin dulu karena ini udah pada nempel. Alhamdulillah aku simpan tempe kayak gini juga nggak bau, nggak berlendir juga, karena biasanya kalau simpen tempe kelamaan itu di kulkas kadang suka agak berlendir, berubah warna dan berubah rasa ya. Tapi alhamdulillah ini enggak. Untuk tempe aku marinasinya pakai penyedap rasa sama garam aja. Ini juga nggak lama kok aku marinasinya, karena kan buat teman makan di pagi hari ini ya. Alhamdulillah juga aku masih punya stok telur, jadi kalau misalnya anak-anak kurang suka gitu ya sama lauk yang ini atau nggak mau makan, ya paling nanti aku gorengin telur dadar aja. Alhamdulillah untuk sawi putih aku juga masih bagus, nggak basah, nggak berlendir ya teman-teman. Kadang kalau misalnya sawi putih yang ada uletnya gitu kan suka pada hitam gitu samping-sampingnya, tapi alhamdulillah ini enggak. Aku juga masih punya setengah bagian lagi sawi, cuma kataku segini juga cukup karena kan untuk 2 kali makan aja ya, untuk siang dan juga sore. Jadi cukup banget teman-teman. Paling ini nanti sawinya itu untuk di hari berikutnya setelah aku belanja mingguan lagi. Oke, lanjut lagi di sini udah selesai kan ya untuk merapikan bahan makanannya. Aku mau lanjut untuk goreng tahu. Sambil goreng tahu, teman-teman lagi pada apa nonton video aku? Apakah lagi santai? Atau kalau lagi masak atau mungkin lagi berbenah sambil dengerin suara aku. Semoga suara aku ini bisa menemani kegiatan teman-teman di hari ini ya. Mau lagi santai, mau lagi nyuapin anak, atau mungkin lagi beberes ya. Sambil nunggu tahunya matang, di sini juga aku mau nyiapin untuk bahan sambelannya. Aku pakai cabai rawit dan juga cabai merah keriting. Tapi di sini tuh aku lebih dominan ke cabai rawitnya ya, karena biar cepet habis teman-teman. Karena kan aku juga jarang-jarang kan bikin sambal, dan setiap masakan aku juga jarang banget yang namanya pakai cabai rawit. Jadi kadang kalau misalnya aku beli sambal gitu ya, aku bilangnya cuma sedikit aja untuk minta cabai rawitnya. Tapi alhamdulillah kan karena kemarin itu dapat bonusan, jadi sambal cabai rawit itu banyak banget. Jadi bakalan awet sih untuk si cabai ini. Nah ini dia, untuk tomat juga aku pakai 1,5. Jadi memang cukup banyak ya si tomat ini, karena untuk mengurangi rasa pedasnya. Untuk bikin sambal goreng aku selalu pakai bawang merah. Untuk bawang merahnya kali ini aku pakainya cuma 2-3 butir aja teman-teman. Alhamdulillah ya. Nggak tahu kalau teman-teman kalau bikin sambal tuh kayak gimana. Lebih senangnya pakai bawang atau enggak? Boleh banget ya komen di bawah.
Alhamdulillah untuk tahunya udah matang, tinggal diangkat. Ini juga nggak garing ya aku gorengnya. Setelah ini tuh aku mau goreng si bakso. Tapi kalau bakso ini nggak bakal aku campur ya sama supnya nanti, karena kalau bakso udah asam dicampur sama sayur yang berkuah itu bakalan merubah rasa karena tetap bakalan asam. Ini nanti aku goreng buat cemilan aja, bukan untuk anak-anak ya. Khawatirnya anak-anak tuh kurang cocok di perutnya atau di lambungnya, jadi ini untuk orang dewasa aja teman-teman. Kemarin juga aku dapat saran dari Bunda Sarah Putri Sahara, kata beliau kalau misalnya mau simpen bakso gitu coba aja direbus dulu sebelum akhirnya simpen di kulkas. Beliau juga dapat saran tersebut itu dari pemilik warung bakso, jadi boleh dicoba ya teman-teman kalau misalnya teman-teman suka stok yang frozen food kayak bakso gitu, termasuk aku juga sih ya. Boleh banget nanti aku coba. Nah ini alhamdulillah aku udah selesai tumis bawang merah putihnya. Aku cuma pakai bawang merah putih aja. Udah aku tambah dengan air juga. Di sini tuh aku tinggal masukin si tahu dan terakhir itu adalah sawi putihnya. Seasoningnya sama ya, paling pakai garam sama penyedap rasa aja, udah kayak gitu cukup. Dan di kompor sebelahnya aku lagi merebus air karena aku pengen coba sesuatu yang berbeda ya. Untuk sambal kali ini aku mau coba untuk direbus dulu cabenya sebelum akhirnya nanti aku bakalan goreng. Nah ini alhamdulillah tinggal nunggu matang aja ya untuk sayurannya. Di kompor sebelahnya airnya juga sudah mendidih, aku tinggal masukin semua bahan-bahannya, termasuk juga bawang merahnya ya. Kalau untuk terasi nanti aku masukinnya pas aku ngulek aja. Dan ini untuk sayurannya terakhir aku masukin cabai merah keriting biar ada merah-merahnya ya, karena kalau nggak ada merah-merahnya kayaknya pucat banget gitu sayurannya. Jadi aku masukin terakhir itu biar nggak terlalu pedas ya, karena kita masak itu selalu untuk versi anak-anak. Aku sambil nunggu cabenya mateng, ini aku aduk-aduk. Nggak lama sih ya untuk merebus si cabai ini karena memang sebentar juga udah empuk ya teman-teman. Ini tinggal aku angkat aja dan setelah ini aku ulek, karena untuk nguleknya aku nggak shoot ya teman-teman, jadi kita bakalan langsung aja untuk tumis menumisnya. Ini aku baru pertama kali sih bikin sambal kayak gini, direbus abis itu ditumis, karena sebelumnya juga aku tuh cabe mentah langsung di blend terus abis itu ditumis. Jadi ini the first time ya aku masak seperti ini. Alhamdulillah rasanya juga enak dan pas suami juga suka. Alhamdulillah teman-teman, ini sambalnya udah jadi. Aku lanjut lagi ya untuk aktivitas di dapur. Aku tinggal beberes aja, gak banyak sih yang aku beresin. Tadi juga kan aku udah nyuci piring, paling tinggal beresin kayak talenan, kemudian juga wadah-wadah yang aku pakai ya tadi. Setelah beberes sebentar juga aku mau lanjut buat goreng tempe. Aku gorengnya nggak banyak karena ini untuk anak-anak sarapan di pagi hari, jadi untuk sisanya itu aku simpan di sore hari. Jadi sore harinya kan kita makan bersama, jadi biar ada menu tambahannya ya selain sayuran dan juga sambal. Alhamdulillah teman-teman. Nah setelah ini juga aku mau refill, yaitu refill kopi. Alhamdulillah kopinya udah habis. Untuk minggu ini aku kan belanja per 2 minggu ya, aku tuh baru beli kopi sebungkus ini aja. Jadi kalau misalnya memang sudah habis nanti aku baru beli lagi. Alhamdulillah ya teman-teman. Di sini setelah aku refill aku melanjut lagi aktivitas di dapur untuk beberes sedikit aja ya. Aku nggak nyuci piring karena kan tadi juga sudah nyuci piring, paling aku nyuci piring kayak gelas, terus kemudian juga ngerapiin aja sih ya. Oke teman-teman, untuk videonya aku akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, yang udah bantu aku dengan cara like, comment, dan subscribe-nya, yang udah bantu aku juga untuk nge-skip iklannya. Semoga video aku ini bisa bermanfaat, bisa menghibur di waktu luang teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.